Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol.
Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Ada janjian Janjian berarti datangnya ya? Raffi,
besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies,
Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Bang, kalau pernah bukan panggilan bang. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan,
Proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh Presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan Mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian.
Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo.
Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafia menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafia mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Terima kasih. Raffi tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah kalau Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Janjian berarti datangnya. Diajak pembekalan besok, diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP.
Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Muftarudin, dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi, dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Bu,
Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama di bidangnya. Pak, kalau senang bukan panggilan Bang. Sini ya Pak. Wah, ukuran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Arafi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan lewat Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menyalahkan kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tidak tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol.
Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Janjian berarti datangnya. Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024
perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Muhtarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo.
Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasan seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, tolong pernah Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya. Diajak pembekalan, Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka.
Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tidak tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Algazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Algazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Algazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Algazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo.
Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza.
Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut.
Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cawapres Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasan seperti itu dan Raffi pun sama. Di bidangnya Raffi. Pak, kalau pernah ya, bukan Bang. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Waalaikumsalam. Boleh lihat kamera. Hari ini saya
juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Janjian berarti datangnya. Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatwasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatwasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu.
Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami,
Perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN.
Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka,
ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto, selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cara khusus presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah ya, bukan panggilan Bang. Sini ya Pak. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan.
Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore.
Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya ya? Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon Kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Muhtarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, eks pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cawapres presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya apa ya? Pak, tolong pernah dong, bukan panggilan dong. Tukeran aja, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai,
kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah lewat Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatwasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatwasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya
keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Algazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Algazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Algazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Algazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Algazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya
dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah lewat Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024.
Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI.
Yang ketiga Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah dong, bukan panggilan bang. Wah, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024.
Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami itu. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore.
Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya ya? Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus Presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasan seperti itu dan Raffi pun sama di bidangnya. Bang, tolong pernah dong, bukan pernah bang. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai,
kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Fi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatwasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatwasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya
keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Algazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk akademi kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Algazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Algazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Algazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Algazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya
dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat, karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024.
Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo. Berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI.
Yang ketiga Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cawapres Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah bukan pernah Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024.
Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore.
Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon Kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Muftarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cara presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah ya, bukan banget Pak. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai,
kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya ya? Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatwasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatwasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya
keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya
dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya ya? Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024.
Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, eks pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI.
Yang ketiga Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cawapres presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, tolong pernah dong, bukan panggilan dong. Wah, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024.
Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore.
Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya ya. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, eks pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cawapres presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah dong, bukan pernah dong. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai,
kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya
keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Algazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Algazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Algazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Algazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Algazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya
dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Janjian berarti datangnya. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024.
Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI.
Yang ketiga Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024.
Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore.
Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya. Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cawapres Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasan seperti itu dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah bukan Pak. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai,
kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Arafi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. janjian berarti datangnya ya. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menyalahkan kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tidak tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatwasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatwasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya
keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya
dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tahu tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024.
Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI.
Yang ketiga Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti ya? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, tolong pernah ya, bukan panggilan Bang. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024.
Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore.
Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. gantian besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon Kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, eks pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu capres presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah dong, bukan tempat dong. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai,
kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya
keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk akademi kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya
dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Janjian berarti datangnya. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon Kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024.
Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI.
Yang ketiga Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Bang, kalau senang bukan panggilan bang. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan lewat Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024.
Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami itu. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore.
Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya ya? Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasan seperti itu dan Raffi pun sama. Di bidangnya Raffi. Pak, kalau pernah ya, Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai,
kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya ya. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tidak tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatwasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatwasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya
keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya
dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat, karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Janjian berarti datangnya. Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024.
Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo. Berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI.
Yang ketiga Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah dong, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024.
Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore.
Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo. Berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cara khusus presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama. Di bidangnya Raffi. Pak, tolong pernah ya, bukan pernah Pak. Wah, tukeran aja, tukeran aja, baiknya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai,
kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Janjian berarti datangnya. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian Kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon Kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi Kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon Kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan Mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tidak tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya
keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk akademi kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya
dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafia mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Ada direksiun Pak Raffi. Gantian berarti datangnya. Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan
atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo. Berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah.
Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yofi, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yofi mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru.
yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol.
Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk
diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya. Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN.
Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo. Berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto, selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cawapres Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu dan Raffi pun sama. Di bidangnya Raffi. Pak, kalau pernah ya, bukan Bang. Wah, tukeran aja, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Besok.
Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri
Dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk akademi kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak
di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian datangnya. Diajak pembekalan besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon Kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan
3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Muftarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto, selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa.
Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cara khusus presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama di bidangnya Arafi. Pak, kalau senang ya, bukan panggilan Bang. Sini ya Pak. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Arafi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru.
kami, menyalahkan kami ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tidak tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi.
Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Sudah. Terima kasih. Ini datang barengan diundangnya
secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra
mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, eks pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cawapres presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah dong, bukan tempat dong. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut.
Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak
dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran.
Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya. Tadi besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan?
Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Muftarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto, selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif.
Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama di bidangnya Arafi. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Arafi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami mengembangkan Bapak.
dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak, jadi kami minta kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol.
Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Terima kasih. Udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah. Terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon Kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista.
Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu dan Raffi pun sama. Di bidangnya Raffi. Bang, kalau pernah ya, bukan panggilan Bang. Ini apa? Wah, tukeran aja, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan Mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta Pak kami meninggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah.
Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo.
Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafia menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafia mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Ada direksiun Pak Raffi. Gantian berarti datangnya. Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Fi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolfi OFP.
Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Muftarudin, dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi, dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Bu,
Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama di bidangnya Arafi. Pak, tolong sengaja bukan Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami itu. Iya betul Pak. Jadi kami minta ke kami tidak tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol.
Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Janjian berarti datangnya. Janjian berarti datangnya. Pak Raffi,
Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies,
Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan Presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasan seperti itu dan Raffi pun sama di bidangnya. Bang, kalau pernah ya, Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Fi. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan,
Proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Saya kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian.
Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo.
Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafia menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafia mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Ada direksi Janjian datangnya. Pak Raffi, Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolfi OFP.
Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Muhtarudin, dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi, dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo. Berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex-pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto, selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di Kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan.
Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama. Di bidangnya Arafi. Pak, kalau pernah ya, bukan Bang Bang. Wah, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Arafi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengumumkan Mama. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya, dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak, jadi kami minta Pak kami tidak tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol.
Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah kalau Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Ada janjian
Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies,
Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu khusus presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama di bidangnya. Pak, kalau pernah ya, bukan tempat Pak. Tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Pak Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan,
proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian.
Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo.
Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafia menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafia mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah lewat Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Gantian berarti datangnya. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Ya, Vi. Ya. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP.
Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Muftarudin, dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi, dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, eks pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment. Sama seperti Raffi, Yovie mengaku diminta Prabowo untuk bekerja membantu bidang ekonomi kreatif. Menurut musisi berusia 56 tahun itu, peran tersebut diberikan kepadanya karena ia telah bergelut di dunia kreatif sejak lama. Begitu juga Giring, di mana dia tidak bicara banyak terkait pemanggilannya, ia serahkan ke Prabowo untuk hasil pertemuan.
Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Keputusan khusus presiden berarti apa? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama di bidangnya Arafi. Pak, tolong tenang dong, bukan pelan dong. Wah, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Arafi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan lewat Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Arafi Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tidak tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang.
Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol, AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol.
Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut. Maka dari itu ia menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya buat, saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Dan sekiranya ini juga untuk membersihkan nama besar Bapak di hadapan banyak masyarakat karena ini sudah diketahui. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Asfar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis. Caimin juga sebelumnya telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Kardik. Sementara 1 kursi wakil menteri atau wamen diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Aktris Raffi Ahmad mengaku mendapatkan permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di dalam kabinet mendatang setelah berbincang di Kartanegara, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024 sore. Raffi mengatakan belum mengetahui pasti akan ditempatkan di mana, namun akan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yaitu generasi muda, kreatif, dan pekerja seni. Dengan bocoran tersebut, Raffi Ahmad diduga akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf. Suami Nagita Slavina itu juga mengaku telah menandatangani fakta integritas saat bertemu dengan Prabowo Selasa sore itu. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi udah tangan fakta integritas nggak? Udah tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Ada janjian.
Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Besok diajak pembekalan ke Hambalang nggak? Kita tunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Biasanya fit and proper test untuk calon kepala BIN dilakukan di Komisi 1 DPR. Namun hingga saat ini alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Sehingga DPR pun membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang semula dijabat oleh Budi Gunawan. Puan mengatakan tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Adapun kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Budi adalah Muhammad Herindra. Belum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Muhtarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan itu termuat dalam surat Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies,
Khairul Fahmi juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga hari ini, Budi belum menghadap Prabowo seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh-tokoh calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan selama 2 hari terakhir di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun sesi pertama, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kemudian Prabowo juga telah memanggil 58 calon wakil menteri hingga kepala badan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pemanggilan 58 calon wakil menteri tampak sejumlah artis hingga influencer yang turut dipanggil Prabowo. Ada sekitar 6 artis hingga influencer yang datang ke kediaman Prabowo, berikut deretan 6 artis hingga influencer yang menguat masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, ex pembawa acara dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Yang kedua, Giring Ganesha, selaku mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Yang ketiga, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Keempat, Raffi Ahmad, artis dan kini pemilik Rans Entertainment. Yang kelima, Yovie Widianto, selaku pentolan Kahitna. Dan yang keenam, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, influencer sekaligus pendakwah. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 16 Oktober 2024, belum diketahui posisi apa yang akan ditempati Raffi Ahmad, Yovie, Taufik, dan Giring di kabinet Prabowo Gibran. Meski begitu, mereka kemungkinan akan mengisi posisi yang berhubungan dengan keahlian saat ini. Hal itu sempat disampaikan Raffi di Kartanegara Selasa lalu. Seperti diketahui, Raffi dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Itu cawapres Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu dan Raffi pun sama di bidangnya Raffi. Pak, kalau pernah Bang, bukan Bang. Wah, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Ya Prabowo? sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Diajak pembekalan, besok diajak pembekalan untuk ke Hambalang nggak? Iya, Vi. Ya. Besok. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2024. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan, proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab, para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus.
Gerindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kartanegara bersama para calon menteri lainnya. Puluhan guru di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tergabung dalam aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang pada Selasa 15 Oktober 2024. Mereka datang untuk menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejak triwulan kedua 2024. Guru-guru tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Nrekang dan langsung menyampaikan aspirasi mereka. Saat salah seorang perwakilannya bicara, sejumlah guru di belakang menangis. Mereka menyeka air mata dengan tangan dan hijab. Ahmadi menjelaskan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima sejak triwulan kedua tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan. Terakhir kali mereka menerima tunjangan tersebut pada triwulan pertama, Januari hingga Maret 2024. Ahmadi menambahkan bahwa dana sertifikasi triwulan kedua sebenarnya sudah dicairkan dari pemerintah pusat dan berada di kas daerah. Namun hingga sekarang dana tersebut belum disalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya. Saya mohon ini dengan segala hormat. Ahmadi yang bicara atas nama guru. Saya anggota PGRI yang masih aktif. Saya mantan kepala sekolah, saya mantan guru. Yang tahu betul betapa suka dukanya seorang pendidik. Dan ternyata ada oknum di dinas pendidikan yang melecehkan kami sebagai profesi guru. Memojokkan kami, menyalahkan kami. Ketika kami menuntut hak-hak kami yang melekat pada kami sesuai dengan undang-undang yang ada. Menelpon kami, mengembangkan Bapak. Mohon perhatikan kami Pak Dewa. Kira-kira paham itu konteksnya. Dan bukan cuma ibu yang alami. Iya betul Pak. Jadi kami minta kami tinggalkan tempat ini kalau tidak ada dari keuangan yang. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich dari Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk di Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu jadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Dalam hal ini diduganya keterlibatan beliau dalam proses penipuan yang dilakukan oleh saudari Andi Fatmasari. Dalam proses penipuan yang ibu kandung saya alami, perlu Bapak ketahui bahwa beliau selalu menggunakan nama besar Bapak sebagai tameng untuk melaksanakan penipuannya dan untuk meyakinkan ibu dan keluarga besar saya. Bahkan ketika anak saya diajak ke Jakarta dan menjanjikan untuk bertemu Bapak Kapolri, dia juga mengatakan ini adalah akses dari Bapak Sahroni dan selalu mendompleng nama besar Bapak. Titik ini saya sangat berharap agar mendapat klarifikasi dari Bapak terkait adanya keterlibatan Bapak dalam proses penipuan yang diklaim oleh tersangka. Tribuners, keluarga salah satu Crazy Rich Makassar Gonzalo Al-Ghazali jadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian. Diketahui putra dari penguasa kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante dari Gonzalo, Hajah Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna Akpol,
AFR memulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Dengan sangat berat hati meminta klarifikasi Bapak Sahroni, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem. Nama anggota DPR RI Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut terseret dalam kasus penipuan calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol Gonzalo Al-Ghazali, anak Crazy Rich asal Makassar, Citra Insani. Diketahui Gonzalo Al-Ghazali dan keluarganya membayar hingga 4,9 miliar rupiah, namun tak kunjung diterima masuk ke Akpol. Pelaku Andi Fatmasari Rahman atau AFR menawarkan jalur khusus kepada Gonzalo Al-Ghazali masuk Akpol. Setelah diusut, keluarga Citra Insani percaya karena Andi Fatmasari Rahman, si pelaku mengaku memiliki kenalan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Citra Insani lewat akun TikTok miliknya. Video viral itu menjadi trending karena menyebut nama sosok kenamaan di dunia politik. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, meminta agar anggota DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Hal tersebut karena pelaku AFR mengaku memiliki relasi dengan kader Partai Nasdem itu. Citra melanjutkan, Gonzalo Al-Ghazali sempat diajak AFR ke Jakarta. AFR menjanjikan bertemu dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait proses masuk Akpol. Di akhir video, Citra berharap Sahroni dapat memberikan klarifikasinya. Selain itu, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan itu juga menuntut keadilan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Ahmad Sahroni pun menanggapi balik video Citra Insani. Ia membagikan ulang video Citra Insani di akun Instagramnya @ahmadsahroni. Sahroni menyebut dirinya kasihan terhadap korban, yakni Citra Insani, karena telah menjadi korban penipuan. Namun dalam postingan itu dirinya juga menyindir Citra Insani karena percaya dengan hal tersebut.